sebuah kenyataan. Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKI. Komisi Keluarga Agape mengucapkan selamat ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Kiranya terus diberkati dan semakin menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Sebuah kenyataan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus. Shalom, kami Komisi Sekolah Minggu Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 dengan harapan gereja semakin memiliki hubungan yang akrab intim dengan Bapa, Kristus, dan Roh Kudus, dan gereja terus memperlihatkan kasih dan kemurahan baik di dalam maupun di luar, serta gereja menjadi kesaksian yang hidup bagi suku, bangsa, dan bahasa mulai dari Makassar, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Jayalah Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami Jemaat GKI Makassar, Pos PI Bulukumba mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan kiranya memimpin, menyertai, dan memberkati gereja Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Hari ini hari yang spesial. Kita juga akan sama-sama merayakan ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Kita bersyukur kepada Tuhan dan lewat ibadah dan perayaan pada pagi hari ini, kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan, diagungkan, dan kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Mars GKI Sulawesi Selatan. Kita bersyukur karena lewat pujian ini kita juga boleh merasakan nuansa kesatuan daripada GKI Sulsel di berbagai tempat yang tersebar. Oleh karena itu, di dalam momen yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Mars GKI Sulawesi Selatan.
Kami berkumpul bersehati bersama, berlari menuju panggilan surgawi, berada di dalam satu keluarga, Gereja Kristen Indonesia. Meskipun rintangan datang menghadang, walaupun tantangan terus menerjang, bergandengan tangan kita tak tergoyahkan, kibarkan panji keselamatan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, pantang mundur jangan menyerah. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, melayani tiada henti. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Tuhan. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi dengan semangat kesatuan. Mari kita bangun akan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Mars GKI Sulawesi Selatan. Kami berkumpul bersehati bersama, berlari menuju panggilan surgawi, berada di dalam satu keluarga, Gereja Kristen Indonesia. Meskipun rintangan datang menghadang, walaupun tantangan terus menerjang, bergandengan tangan kita tak tergoyahkan, kibarkan panji keselamatan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, pantang mundur jangan menyerah. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, melayani tiada henti. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Tuhan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, pantang mundur jangan menyerah. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Maju terus GKI Sulawesi Selatan, melayani tiada henti. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Tuhan. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Tuhan. Demikianlah pujian yang kiranya boleh mempersatukan kita GKI Sulsel dimanapun berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah syukur dan perayaan HUT GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bagi jemaat sekalian yang sudah mengambil saat teduh, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Di dalam ibadah syukur pada pagi hari ini,
Mari kita ingat akan kebesaran Allah kita. Dia pencipta alam semesta ini. Ketika dunia jatuh dalam dosa, karyanya yang telah direncanakannya untuk mengutus putranya yang tunggal demi penebusan dan pengampunan dosa dinyatakan. Oh, sungguh karya yang besar. Dengan demikian setiap orang yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Dan satu hari kelak umatnya akan bersama-sama dikumpulkan, berjumpa dengan Dia. Mari sama-sama kita naikkan pujian, sungguh besar Kau Allah. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Lah nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Puji Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Bapa di dalam surga, kami memulai ibadah ini. Tuhan, kami sadar dan yakini bahwa ibadah kami ini hanya dapat kami mulai oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang telah memelihara akan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari, pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Amin. Masih dalam posisi berdiri, mari kita bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh percaya kepada Yesus oleh karena kita boleh mendengar Injilnya. Tapi jemaat sekalian, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk memberitakan akan Injil keselamatan. Tema kita di dalam ulang tahun yang ke-97 ini adalah gereja yang misioner. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian Kukan Bangkit sebagai satu bentuk komitmen, satu bentuk penyerahan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bukan hanya mau mendengarkan Injil Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi saya juga mau dipakai oleh Tuhan menyatakan kemuliaan Injil, kebesaran Tuhan lewat Injil Yesus Kristus. Mari jemaat sekalian, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kukan Bangkit. Mari semua umat pilihan Allah bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa Dia? Dialah Tuhan. Kita akan naikkan pujian di satu kali lagi dengan lebih semangat lagi.
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara gabungan. Dua buah paduan suara, baik paduan suara gabungan umum dewasa dan juga paduan suara anak.
Berikan Yehova, oh suci tulis seni, Jonathan bersemi. Haleluya, Amin. Puji terpuji ensor, sang secipta sila. Haleluya, Amin. Puji terpuji ensor, Puji cecang. Haleluya, Amin. Puji terpuji ensor, sang secipta sila. Haleluya, Amin. Puji terpuji ensor, Puji cecang. Toya Yehovah. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia.
Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gideon Ang. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Lihatlah Ladang Sudah Menguning. Ku utus kau, ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja buat Tuhan? Mari bersama-sama katakan, ini aku, utuslah oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Mari bersama-sama katakan. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku, utuslah oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan takut, jangan bawa, beritakan Injilmu. Bersatulah, bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Apa jawab kita? Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Ini tekad kami Tuhan. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, ruhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Ku utus kau, ku utus kau, ku utus kau dengan kuasa-Mu. Jangan takut,
Shalom, Jemaat GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar. Pertama-tama saya bersukacita Anda boleh bertemu dengan saudara sekalian di dalam perayaan hari ulang tahun ke-97 GKI Makassar. Selamat hari ulang tahun, dan secara khusus di dalam satu tema yang bagi saya tema yang begitu indah, yaitu jemaat yang misioner. Nah, hari ini saudara sekalian saya akan mengambil ayat firman Tuhan yang terambilkan dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah dalam konteks Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Khususnya ayat ke-15 akan saya ulangi di sini, saudara sekalian. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita berdoa, saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berada dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami. Walaupun secara online, melalui jaringan online. Tuhan, secara khusus dalam perayaan hari ulang tahun ke-97 dari GKI Makassar. Tuhan, dengan satu kerinduan tema jemaat yang misioner. Biarlah pada saat ini Roh Kudus hadir di tengah kami dan akan menerjemahkan firman Tuhan ke dalam kehidupan setiap kami. Tolong hamba-Mu dan juga tolong setiap kami jemaat-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita adalah jemaat yang misioner. Saya ingin mengawali saudara dengan satu kutipan dari buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Jim Peterson. Bukunya berjudul Lifestyle Evangelism. Pada saya terjemahan Lifestyle Mission yang berjudul Living Proof. Nah, setelah sekalian dalam buku itu diceritakan, Jim Peterson membuka satu pemahaman Alkitab yang akhirnya diikuti oleh seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang itu mengikuti saudara selama 2,5 tahun, bahkan lebih. Dan setelah 2,5 tahun, orang tersebut pasangan suami istri percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu ditanya, dia menceritakan kesaksiannya. Mengapa dia percaya? Karena dia melihat selama pendidikan Alkitab itu, selama pemahaman Alkitab itu, bahwa mereka melihat bagaimana orang-orang secara khusus, Jim Peterson dan keluarganya dan istrinya, menjadi satu kesaksian yang indah. Pada hari ini, saudara, firman Tuhan akan saya bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama yaitu mengenai dasar teologis daripada misi. Lalu yang kedua adalah mengenai bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang misioner. Nah, saudara, mengenai teologi misi secara sederhana dapat dikatakan, kata misi itu adalah berarti pengutusan seseorang atau sekelompok orang atau satu delegasi untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Ya, sekali lagi saudara, misi adalah pengutusan seseorang atau sekelompok orang atau suatu delegasi untuk menjalankan suatu tugas tertentu atau tugas khusus, saudara sekalian. Nah, dalam konteks kita disebut adalah Missio Dei. Jadi misi Allah.
keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, dengan satu kesadaran, satu semboyan, saudara, yaitu extra Christum nulla salus. Extra Christus nulla salus. Artinya, di luar Kristus, saudara, kita yakin di luar Kristus tidak ada keselamatan, karena kita perlu membagikannya. Dan kata jemaat atau gereja, itu dari kata bahasa Portugis igreja, dari kata bahasa Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani, ya, ecclesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi gereja adalah persekutuan orang yang telah dipanggil keluar dari dosa dunia ini, masuk ke dalam terang keselamatan yang ajaib. Atau dapat dikatakan gereja adalah persekutuan dari orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dapat diutus, persekutuan dari saksi-saksi Kristus. Sekarang sekalian, bagaimana dapat menjadi jemaat yang misioner? Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam bagian yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama dari Markus pasal 16 ayat pertama sampai ke 8, itu mengapa. Lalu yang kedua nanti akan saya bahas bagaimana. Dan yang ketiga, kapan. Why, how, and when. Mengapa, bagaimana, dan kapan kita dapat menjadi saksi Kristus. Nah, di dalam yang pertama, saudara, mengapa kita mengabarkan Injil atau terlibat di dalam misi amanat agung? Jawabannya adalah karena Dia telah bangkit. Karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, saudara sekalian. Karena Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan kematian, Dia telah mengalahkan dosa, Dia telah mengalahkan kuasa kegelapan, Dia telah mengalahkan kuasa jahat di atas kayu salib. Dia telah mati. Puji Tuhan, Dia telah bangkit. Kristus yang hidup, the living Christ, give you something to rejoice in. Kristus yang hidup memberikan kepada kita sesuatu di mana kita bisa bersuka cita. Itu tadi kita melihat bagaimana mereka berkabung. Mereka sedih karena Tuhan Yesus yang diharapkan, guru mereka, itu mati di kayu salib. Nah, saudara sekalian, Kristus yang hidup dapat menjadi sesuatu yang kita beritakan. The living Christ give you something to talk about, karena Dia sudah bangkit. Dan yang ketiga, saudara sekalian, the living Christ give you something to look forward to. Kristus yang hidup memberikan kepada Anda dan saya satu pengharapan untuk melihat ke depan. Ada satu lagu yang terkenal, saudara, itu Because He lives, I can face tomorrow. Karena Dia hidup, aku sanggup tabah. Karena Dia hidup, aku dapat menghadapi hari esok, saudara sekalian. Di dalam suasana COVID yang sekarang ini, kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Ya. Saya suka mengatakan, saudara sekalian, C.S. Lewis mengatakan bahwa penderitaan itu bagaikan suatu pengeras suara yang mengingatkan kita akan hal-hal yang dimana kita harus bertobat, hal-hal dimana kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Nah, saudara sekalian, di dalam suasana COVID ini, saya sering mengatakan ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Mungkin di tengah kita juga ada. Nah, saya katakan ada 2 kriteria. Yang satu adalah orang yang dipanggil Tuhan karena Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, orang yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang bagi saya sudah mungkin saatnya dia panggil pulang oleh Tuhan supaya membuat dunia ini tidak lagi menderita. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur kita mempunyai pengharapan untuk menghadapi hari esok. Mengapa kita menjadi jemaat yang misioner, mau menjadi saksi yang diutus oleh Tuhan Kristus? Karena Dia telah bangkit. Nah, karena itu, saudara, untuk bagian ini, biar kita mengalami kebangkitannya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu bahwa Dia telah bangkit. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, alami kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 18 tadi. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri. He appeared. Yang menampakkan diri. Dikatakan kepada Maria Magdalena. Yang daripada Tuhan Yesus telah mengusir 7 setan. Lalu juga Dia menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang kecewa dalam perjalanan keluar kota, perjalanan ke Emmaus.
Lalu dia menampakkan diri juga kepada ke-11 murid itu, saudara. Tapi yang sedih adalah mereka tidak percaya. Tuhan menegur ketidakpercayaan mereka. Dan pada hari ini kalau kita mau menjadi saksi Kristus, saudara, kita harus mengalami kematian, kebangkitannya, dan penampakan dirinya. Artinya Anda berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dan ini dialami oleh Paulus, yang dulu adalah Saulus yang mengenai orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, dia menjadi Paulus yang berani bersaksi, yang di dalam Filipi 3, di dalam ayatnya yang ke-10 mengatakan, yang kuhendaki dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, untuk menjadi persekutuan, untuk bersekutu dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Dikatakan begitu, saudara. Jadi yang kedua ini adalah setelah Anda mengalami, hidupi, saudara. Dia sudah menampakkan diri kepada Anda, dia sudah berjumpa dengan Anda dan saya. Itulah sebabnya kita ingin menjadi jemaat yang menjadi utusan Kristus. Nah, saudara, di sini akan saya cuplik, saudara, satu kisah, yaitu diceritakan oleh seorang yang bernama John Powell. Dan Powell mengisahkan di sini, saudara sekalian, yaitu dia mengingat peristiwa 14 tahun yang lalu pada waktu dia tuliskan cerita ini. Pada waktu dia dikatakan dia membuka satu kelas, dia mengajar di satu college Kristen, yaitu kelas Theology of Faith, teologi iman. Dan dikatakan di sana, saudara sekalian, pada waktu itu rupanya kelas ini kelas wajib. Di awal semester diikuti oleh banyak orang. Dia melihat semua pelajar-pelajar, dalam arti mahasiswa-mahasiswa, masuk ke dalam ruangan kelas. Dan waktu itu ada satu orang, dia katakan rambutnya sepundak, saudara. Akhirnya kita namanya Tommy. Tommy menyibakkan rambutnya. Ya, saya bayangkan rambut itu dicat berwarna. Ya. Lalu John Paul langsung, wah, orang ini kelihatannya nanti dia bisa bikin masalah. Dan betul, saudara. Ternyata orang ini adalah, Tommy ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sinis, dan dikatakan dia seringkali mengajukan pertanyaan yang menusuk. Ya. Sehingga terjadi ketegangan, saudara. Tetapi dikatakan hanya ada yang disebut dengan formal peace, ya, satu keadaan damai antara dosen dengan mahasiswa. Nah, singkat cerita, pelajaran itu selesai di akhir semester, ada ujian akhir. Nah, pada waktu ujian akhir, Tommy cepat sekali menyelesaikan akan ujiannya, saudara. Lalu dia langsung menyerahkan naskahnya. Dia menyerahkan hasil ujiannya. Dia sambil tertawa sinis, dia berkata, apakah Bapak pikir saya akan menemukan Allah? Wah, John Powell kaget, saudara. Dan dia jawab, no. Oh, tidak. Saya pikir Bapak membuka kelas ini supaya kami semua menemukan Allah. Lalu dia langsung pergi, berjalan keluar, dan kira-kira 5 langkah sebelum pintu. Ya. Dan Paul mengatakan, Tommy, saya pikir engkau tidak akan menemukan dia. Tapi dia secara pasti akan menemukan kau. Tommy sudah lari, saudara sekalian. Ya. Singkat cerita, setelah studi beberapa tahun, akhirnya terdengar saudara Tommy lulus, ya, termasuk mahasiswa yang brilliant. Tetapi juga, saudara, ada satu berita yang sedih. Ternyata Tommy kena terminal cancer. Ya, kena kanker yang akan kanker terminal yang akan menyebabkan kematian. Dan pada waktu John Powell ingin sekali ketemu dengan Tommy, dia muncul di kantor, saudara sekalian. Nah, kali ini dikatakan ada satu perbedaan, ya. Kalau dulu rambutnya gondrong segini, saudara, ternyata rambutnya itu rontok, ya, dan karena kemoterapi, ya, jadi kepalanya sekarang botak, saudara sekalian. Dan dikatakan, tetapi ada yang berbeda, 2 hal berbeda. Yang satu, yaitu dikatakan matanya dikatakan his eyes were bright, matanya itu bersinar. His voice was firm for the first time in a long time. Dikatakan suaranya sekarang mantep ini. Kalau dulu suaranya selalu suka mengejek, suka ironi, suka sinis, ya. Nah, akhir pada waktu bertemu Tommy, John Paul mengatakan, Tommy, saya sudah sering memikirkan kamu, saya dengar kamu sakit. Lalu si Tommy mengatakan, oh, bukannya sakit, sangat parah. Ngomong demikian, saudara. Saya kena kanker, dan itu hanya tinggal beberapa minggu. It's a matter of weeks, karena hanya tinggal beberapa minggu. Lalu John Paul, dapatkah kau menceritakannya? Can you talk about it? Oh, sure. Yeah. What would you like to know? Bagaimana yang Bapak ingin tahu? Nah, lalu keluar satu pertanyaan ini, saudara, ya, kalau dalam pastoral di Indonesia mungkin biasanya tidak akan ditanyakan hal ini, ya. What is like to be 24 and know you are dying? Bagaimana rasanya berumur 24 tahun dan tahu kamu akan meninggal? Nah, kalau saudara kena kanker ditanya oleh Pak Pendeta begitu, bagaimana? Wah, saudara bisa tersinggung. Ini Pak Pendeta bagaimana ini?
ya, saya kanker mau meninggal. Bagaimana rasanya umur 24 tahun lalu akan meninggal, ya. Tapi ternyata di sana ditanyakan demikian, Tommy langsung cerita, saudara. Tidak bisa lebih buruk lagi. Maksudnya bagaimana? Ya, bayangkan seperti seorang baru 50 tahun tapi tidak ada pegangan apapun dalam hidup ini. Dan justru itu saya teringat perkataan Bapak, kata Tommy. Bapak mengatakan, dia akan menemukan saya. Bukan saya akan menemukan dia. Maka saya datang, saya berdoa, saya menggedor pintu sorga berbulan-bulan. Tapi tidak ada jawaban, percuma. Akhirnya saya berhenti berdoa, tapi saya juga ingat ucapan Bapak yang mengatakan di kelas. The essential sadness is to go through life without laughing. Kesedihan yang esensial adalah melalui hidup ini tanpa mengasihi dan dikasihi. Akhirnya saya coba membuka diri saya terhadap kasih. Pada waktu itu saya ingat pada sore hari, ya, saya ingin sekali berbicara kepada seorang yang paling keras, yaitu ayah saya, papa saya. Sore itu dia sedang baca koran, sambil di depannya ada TV. Dan saya bilang, Papa, bolehkah saya ngomong dengan Papa? Papa heran, korannya turun 5 cm. Ya saya bayangkan, mungkin ada apa? Dan waktu itu Tommy mengatakan, Dad, I just want to tell you that I love you, Papa. Saya hanya mau memberitahu Papa bahwa saya mengasihi Papa. Orangnya jatuh, saudara. Dan sepanjang malam pada waktu itu, putra, anak laki-laki dengan Papa curhat dari hati sambil menangis. Setelah itu lebih mudah terbuka kepada mama dan kepada saudara-saudara. Dan dia juga mulai terbuka kepada lingkungan kerjanya. Dan dikatakan, saudara, dia menyesal. Kenapa dia baru melakukan ini setelah menjelang akhir hidupnya. Tetapi dia juga senang karena dia bisa melakukan sebelum akhir hidupnya. Dan pada waktu dia membuat dia terap kasih kepada rekan-rekannya, dan dia mengatakan, betul, satu kali saya merasakan pundak saya bau, saya dipegang oleh Allah. Allah, dia menemukan saya. Dan lalu John Paul mengatakan, Tommy, sebetulnya kamu melakukan satu hal yang universal, yaitu kau membuka dirimu kepada Yesus Kristus yang selama ini sudah mengasihi kamu di kayu salib. Pada waktu engkau membuka dirimu, kasih itu merangkul engkau. Ia menemukan engkau. Tommy, bisakah saya minta tolong kepada kamu? Apa Pak maksudnya? Kata Tommy. Oh, kamu datang ke kelas yang dulu pernah kamu ikuti, yaitu Theology of Faith, teologi iman, dan kamu bisakah kamu ceritakan apa yang kamu ceritakan kepada saya? Atau bilang, baik, dicatat schedule. Tapi sayang, saudara sekalian, 1 minggu sebelum Tommy meninggal, pada waktu Pak John Powell mengunjungi dia, Tommy mengatakan, saya tidak dapat datang ke kelas Bapak, minta maaf. Dan Paul mengatakan, saya mengerti Tommy. Tapi Bapak, bolehkah Bapak memberitahukannya kepada mereka apa yang saya katakan, apa yang saya ceritakan? Will you tell them for me? Will you tell the whole world for me? Bolehkah Bapak, bisakah, maukah Bapak memberitahukan kepada kelas Bapak apa yang saya ceritakan kepada Bapak? Maukah Bapak memberitahukan kepada seluruh dunia untuk saya? Ya, cerita ini terkenal, saudara sekalian. Tell the whole world for me. Beritahukan pada seluruh dunia untuk saya. Dan Pak John Paul menjawab, I will Tom, I will tell them. Terus sekalian, alamilah kasih Kristus. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Dan biarlah betul bagaimana saudara-saudara bisa bersaksi, yaitu kalau Anda mengalami perjumpaan dengan dia. Dia menampakkan diri kepada Anda, pada saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, kapan kita mulai melakukan kesaksian? Jawabannya, saudara, lakukan sekarang. Ya. Setiap saat, kalau ada orang yang datang yang bertanya, lakukan dalam hidupmu. Seperti John Powell pada waktu dia mengajar. Ya. Dan Tommy pada waktu akhirnya dia bisa membagikan di dalam kesempatan ada yang dia alami. Do it. Lakukan. Practice it. Praktikan. Dan taatilah. Yang tadi yang pertama, saudara, pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Saya sebut di identification with Christ, kita berintegrasi dengan Yesus mati dan bangkit. Dia menampakkan diri, berjumpa dengan dia. Communion with Christ, bersekutu, bersatu dengan Kristus. Dan di sini adalah community in Christ. Komunitas di dalam Kristus. Jemaat yang menjadi persekutuan orang yang telah ditebus Kristus. Menjadi persekutuan dari orang yang dapat menjadi saksi-saksi Kristus.
Saya akan tutup saudara sekalian dengan satu cuplikan. Diceritakan di sini pada satu pagi di hari Jumat di musim semi tahun 1970, sepasang hippies, sepasang hippie, pemuda-pemudi yang memilih hidup bebas dan bergelandang pada waktu zaman itu, saudara, pada tahun 60-an lebih sampai tahun 70 itu, muncul di satu gereja yang kecil. Mereka bernama Sid dan Lani. Mereka telah hidup bersama dan kini Lani sedang hamil 6 bulan. Kami ingin dinikahkan dengan segera, kata mereka kepada pendeta gereja itu. Wah, pendeta berpikir ini, ya. Mereka pergi sinar dan akhirnya menjawab, kalau kalian mau ikut kebaktian minggu ini, itu kan hari Jumat, saudara ya, saya akan mendoakan kalian sesudah kebaktian. Ya, pendeta menunggu 2 hari agar mereka, Sid dan Lani, merasa mantap memutuskan apakah dia mau didoakan atau mau membatalkan permintaan itu. Nah, pada hari minggunya, saudara, ternyata Sid dan Lani berada di tengah-tengah jemaat. Mereka terlihat agak aneh dengan pakaian yang compang-camping dan rambut yang tergerai panjang karena mereka adalah hippie, saudara. Setelah ibadah selesai, mereka menemui pendeta di mimbar untuk didoakan. Ketika jemaat mengetahui, tiba-tiba saja terkumpul 30 jemaat dengan senang hati ikut menyaksikan doa pernikahan sederhana itu. Lalu, pada saat itu, saudara, Lani ketakutan, itu menjadi takut. Mengapa mereka ada di sini? Pendeta menjawab, "They care for you." Mereka mempedulikan, mempedulikan kalian, ya. Benarlah, saudara, seorang ibu yang bernama Mildred langsung turun tangan. Ia bertanya, "Kemana kalian akan berbulan madu?" Sid menjawab sekenanya, "Saya belum tahu. Mungkin berkemah di gunung." Lalu ibu Mildred berkata sambil tersenyum, "Nah, pertama kalian perlu jamuan makan dan kue pengantin. Datanglah ke rumah kami setelah ini." Bu Mildred baru saja merayakan pernikahan yang ke-25, pernikahan silver anniversary, ya, pernikahan perak. Ya, segera mengumpulkan ibu-ibu untuk membantunya. Ketika Sid dan Lani didampingi pendeta ke rumah Ibu Mildred, sudah tersedia sandwich, salad, dan kue pengantin kecil untuk pesta bersama. Perayaan kecil berlangsung dengan hangat. Semua menyalami, dan pasangan hippie itu pulang dengan wajah senang karena keramahan jemaat gereja kecil itu. 25 tahun kemudian, sepasang suami istri berusia parubaya menghentikan mobilnya di gereja kecil yang sama. Mereka menjelaskan bahwa mereka pernah menikah di gereja itu dan terkesan dengan sentuhan jemaat di situ. Pendeta gereja yang lama sudah meninggal dunia dan pendeta yang baru belum mendengar kisah itu. Seorang sekretaris tua yang bekerja di kantor gereja lalu mengingat, "Oh ya, saya ada di sini waktu itu." "Oh, kalau begitu Anda harus menemui Ibu Mildred. Ya, tinggal sendiri sekarang, suaminya sudah meninggal." Ternyata suami istri itu adalah Sid dan Lani, sang pasangan hippies itu, saudara sekalian. Mereka menceritakan kisah hidup mereka. 11 tahun pernikahan pertama, hidup pernikahan mereka penuh dengan kepahitan. Sid menggunakan narkoba dan Lani kecanduan alkohol. Ketika kehidupan mereka diambang kehancuran, Sid teringat dan berkata kepada Lani, "Kita pernah pergi ke gereja sekali saja dalam hidup ini. Yaitu pada hari kita didoakan pada hari kita menikah itu. Itu pengalaman terbaik yang pernah kita dapatkan. Mungkin kita harus pergi ke gereja lagi sekarang." Lalu mereka pergi ke gereja di dekat rumah mereka dan menyerahkan diri percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak itu, hidup mereka berubah dan perkawinan mereka diselamatkan. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Maka kami harus kembali mencari gereja kecil ini yang membuat satu perbedaan dalam hidup kami. Saudara sekalian, hari ini Sid dan Lani menjadi konselor Kristen menangani para pengguna narkoba. Di sekeliling kita berlalu lalang orang-orang yang seperti Sid dan Lani. Mereka memerlukan sentuhan kasih sejati yang dapat membuat hidup mereka menjadi berbeda. Anda dan saya dapat menjadi seorang seperti Ibu Mildred. Inilah saudara sekalian yang saya sebut tadi, jemaat pertama sebagai pribadi, jemaat sebagai komunitas, jemaat yang bersaksi, jemaat yang misioner. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh mengajar kita di hari ulang tahun kita yang ke-97.
ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kiranya ini boleh menggairahkan kembali kita sebagai umat Tuhan di kota Makassar menjadi jemaat yang misioner. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, baik pribadi maupun gereja kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini kita juga akan memberikan persembahan. Kiranya lewat uang yang kita berikan, kita mau persembahkan juga seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, memuliakan namanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk persembahan bisa dikirim atau ditransfer yang ada tertera di layar monitor Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari kita memberikannya dengan ungkapan syukur kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kebaikan dan kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Kau telah memberkati hidup kami Tuhan. Dan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Tuhan, kami mempersembahkan yang sebenarnya apa yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, seiring dengan uang yang kami persembahkan di hadapan-Mu, kami juga mau membawa hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Supaya Engkau pakai kami Tuhan, untuk boleh menjadi alat di tengah-tengah kehidupan kami. Baik di keluarga, masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami naikkan doa ucapan syukur ini hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sebagian daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama melanjutkan kepada perayaan sederhana ulang tahun gereja kita GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Oleh karena itu saya mempersilakan untuk bergabung di depan Bapak Gembala Sidang kita Pendeta Immanuel Te, dan juga Bapak Robi Wilianto sebagai Ketua Majelis Jemaat. Begitu juga untuk Bapak Yos Immanuel sebagai Ketua Panitia perayaan HUT kita tahun ini.
Kita akan bersama-sama menyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami persilakan untuk boleh meniup lilin, maksud saya. Silakan bersama-sama. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, mari kita bertepuk tangan, bersyukur, dan sebagai tanda kita memuji Tuhan yang sudah menyertai gereja kita 97 tahun lamanya. Doa syukur akan dipimpin oleh Pendeta Teli Aldi Wangkai. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami meninggikan dan mengagungkan ke-Nama-Mu. Kasih setiamu turun-temurun dan tidak pernah berkesudahan. Gereja-Mu Tuhan, 97 tahun yang lalu, sebuah persekutuan, dan Engkau mendirikannya. Engkau menuntun 97 tahun lamanya. Ada badai, ada gelombang, tantangan, tetapi gereja ini tetap eksis, tetap ada, karena Tuhan yang adalah kepala gereja. Engkau menyertai hingga saat ini. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kepala gereja. Dan di dalam ucapan syukur ini juga, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami bisa merayakan ulang tahun yang ke-97 ini. Walaupun dalam situasi pandemi, kami tidak bisa merayakan bersama-sama secara komunal. Kami melakukannya di rumah. Tapi kami merasakan cinta-Mu Tuhan. Kami merasakan akan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami bersuka cita. Kami berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengadakan ini semua. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya gereja-Mu ini tegak berdiri. Tuhan, apa yang Engkau telah kerjakan 97 tahun ini, dan Engkau semakin mengerjakannya, dan Engkau semakin menggenapkan janji firman-Mu untuk gereja ini Tuhan. Gereja yang misioner, gereja yang menjangkau suku, bangsa, dan bahasa. Mulai dari Makassar ini, Indonesia, dan sampai ujung-ujung bumi Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan ditinggikan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan
Engkau menaungi dengan kepakan sayap-Mu, dan Engkau menuntun, dan di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan, di dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu Tuhan, Engkau menolong iman jemaat semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buahnya begitu lebat, nama Tuhan dimuliakan. Kasih dinampakkan di dalam maupun di luar. Kemurahan Tuhan dipertontonkan. Tuhan, berkati gereja-Mu. Setiap seluruh programnya, Engkau memberkati seluruh majelis. Engkau memberkati seluruh hamba Tuhan. Bergandengan tangan, menggenapi apa yang menjadi agenda Tuhan untuk gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersuka, kami bergembira di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala gereja yang agung, yang kami puji, kami sembah dan muliakan. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan pertama kali oleh Ketua Panitia ulang tahun gereja kita, Bapak Yos Immanuel. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Pendeta Immanuel selaku Gembala Sidang GKI Sulsel Jemaat Makassar. Yang saya hormati Pak Robi Wilianto mewakili Majelis Jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar dan seluruh hamba Tuhan serta seluruh kita jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar yang berbahagia bersama-sama pada hari ini, di mana kita bersama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja kita yang hingga saat ini memasuki usia yang ke-97 tahun. Usia 97 tahun itu bukanlah usia yang sebentar atau sangat dinilai minim dari sisi pengalaman. Tentunya sudah mengalami begitu banyak badai, sudah begitu banyak mengalami cobaan, dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan semata-mata kita boleh bertahan hingga saat ini. Dan kita harus sadari bersama-sama misi kita sebagai gereja sudah ditetapkan sejak awal lewat kasih Allah, anugerah Allah yang begitu besar telah hadir melalui putranya yang tunggal dalam karya keselamatan oleh Kristus Yesus. Kiranya misi keselamatan itu sendiri menghidupi gereja kita dari tahun ke tahun, sehingga kita terus punya satu kerinduan yang besar bersama-sama kita bergerak maju untuk mewartakan keselamatan bagi seluruh bangsa, yaitu di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua senantiasa diberikan kekuatan, anugerah menghadapi tantangan yang ada, termasuk saat ini kita menghadapi pandemi yang ada, dan saya percaya oleh anugerah Tuhan, kita akan dipimpin untuk melalui itu semua. Tak lupa juga dalam kesempatan ini saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesediaan dari Bapak Pendeta Gideon Ang untuk memberikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bersyukur juga atas kerjasama yang begitu luar biasa untuk segala pihak yang membantu agar terlaksananya momen ibadah perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-97 saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, seluruh jerih lelah kita, semuanya akan diberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Sulsel Jemaat Makassar, Bapak Robi Wilianto. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh melakukan
perayaan ibadah gereja kita yang ke-97. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih dimungkinkan, walaupun tidak secara komunal, tetapi secara virtual, kita masih bisa merayakannya pada saat ini. Mewakili majelis dan jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gideon Ang yang telah memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Komisi Agape yang boleh dipercayakan sebagai panitia untuk melaksanakan perayaan HUT gereja yang ke-97. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara, terima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan doa dan material. Akhir kata, saya mewakili majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Indonesia Sulsel yang ke-97. Kiranya terus diberkati dan terus menjadi berkat bagi kota Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikianlah kata sambutan yang sudah diberikan. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Immanuel Te, dan kita sambut dengan pujian amin. Berdiri, mari kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukanlah firman yang telah engkau dengar, dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Di saat jalanku tertutup, kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Happy birthday.
keluarga Agape mengucapkan selamat ulang tahun GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Kiranya terus diberkati dan semakin menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Sebuah kenyataan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah. 主内的弟兄姐妹，你们好！我代表加勒团契共和南苏中华基督教会西江坛会97周年纪念。我希望南苏中华基督教会西江坛会为主发光，成为西江华人的祝福。愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们，阿们。Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihi. Shalom, saya Pendeta Yohanes Wawarundeng, mewakili Komisi Misi GKI Sulsel Jemaat Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun buat GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Tuhan telah menyertai 97 tahun lamanya. Saya percaya Tuhan yang sama, yang akan menolong, memimpin, menggembalakan akan umatnya untuk tahun-tahun mendatang. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati baik hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat bergandengan tangan di dalam memajukan akan pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Shalom, saya Tesya, mewakili Komisi Pemuda GKI Sulsel Jemaat Makassar, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 buat gereja kita GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kami dari Komisi Pemuda akan terus mendukung dan mendoakan gereja kita tercinta. Kiranya gereja kita akan terus menjadi gereja yang hidup dan selalu dalam pimpinan kasih Tuhan. Sekian ucapan dari Komisi Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolong.
hidupku kan memujimu. Tanganku ku naik. Dirgahayu GKI Sulsel Jemaat Makassar yang ke-97. Semoga semakin menjadi berkat dalam pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih bagi banyak jiwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengingat providensi Allah, mari kita majukan GKI Sulsel Jemaat Makassar. Amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami mewakili Komisi Remaja Senior dan Junior mengucapkan selamat ulang tahun GKI Makassar yang ke-97. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus. Shalom. Kami Komisi Sekolah Minggu Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 dengan harapan gereja semakin memiliki hubungan yang akrab intim dengan Bapa, Kristus dan Roh Kudus, dan gereja terus memperlihatkan kasih dan kemurahan baik di dalam maupun di luar, serta gereja menjadi kesaksian yang hidup bagi suku, bangsa, dan bahasa mulai dari Makassar, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Jayalah Gereja GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
kami dari Komisi Wanita GKI Makassar mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 kepada Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Makassar, dengan harapan bahwa Gereja GKI semakin bersatu, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah pelayanan bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami Jemaat GKI Makassar, POSPI Bulukumba mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-97 GKI Sulsel Jemaat Makassar. Tuhan kiranya memimpin, menyertai, dan memberkati gereja Tuhan. Amin. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena oleh anugerah Tuhan kami bersyukur. Perjalanan 97 tahun membuktikan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan. Hadir bagi GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Jemaat POSPI Tanjung Bunga mengucapkan Selamat hari ulang tahun GKI Sulawesi Selatan Jemaat Makassar ke-97 tahun. Kiranya selalu menjadi gereja yang misioner dan menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus